Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Randy Terawan dengan NIM D1C022045 dari kelas R1. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen Bu Dewi Fortuna sebagai dosen pengampu. Di sini jurnal saya berjudul Pemanfaatan Supercritical Fluid Extraction (SFE) dan Microwave Assisted Extraction (MAE) sebagai metode ekstraksi senyawa di terpena pada minyak biji kopi sangrai. Baiklah, ada bahan pembahasan. Yang pertama itu apa itu kopi sangrai, pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil pembahasan. Apa itu kopi sangrai? Sangrai merupakan salah satu tahapan mengolah biji kopi menjadi minuman. Biji kopi berwarna hijau kekuningan yang baru dipanen harus disangrai menjadi coklat kehitaman untuk mendapatkan aroma dan cita rasanya. Penelitian ini membahas konsep Green Analytic Chemistry (GAC) dan penggunaan Supercritical Fluid Extraction (SFE) dan Microwave Assisted Extraction (MAE) sebagai metode ekstraksi modern. Metode ekstraksi modern ini menekan pentingnya metode yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam analisis senyawa, terutama dalam ekstraksi di terpena dari minyak kopi hijau. Penelitian ini juga memberikan gambaran penting tentang prinsip dan aplikasi SFE dan MAE menyorot potensi mereka dalam kimia analitik hijau. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengeksplorasi penggunaan supercritical fluid extraction (SFE) dan microwave assisted extraction (MAE) dalam mendapatkan minyak dari biji kopi hijau yang diperkaya dengan diterpena. Dua, selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil ekstraksi diterpena menggunakan metode SFE dan MAE dan metode konvensional lainnya. Yang ketiga, penelitian ini juga menyoroti potensi penggunaan teknik ekstraksi modern dalam kimia analitik hijau untuk ekstraksi senyawa dari tumbuhan lainnya seperti buah kapsikum. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, metode ini melibatkan penggunaan supercritical fluid extraction (SFE) dan microwave assisted extraction (MAE) untuk mengekstraksi minyak dari biji kopi hijau yang diperkaya dengan diterpena. Penggunaan SFE melibatkan optimasi parameter seperti suhu, tekanan waktu, ekstraksi, laju, aliran, dan penambahan kosolven. MAE melibatkan desain faktorial lengkap terkait dengan parameter waktu, suhu untuk mencapai hasil yang optimum. Metode ini juga melibatkan optimalisasi komposisi pelarut, volume pelarut, suhu ekstraksi, dan waktu ekstraksi. Teknik ekstraksi modern ini dipilih karena metode konvensional seperti Soxhletasi, reflux, dan maserasi memerlukan waktu yang lama untuk menggunakan larut beracun yang tidak sesuai dengan konsep kimia analitik hijau. Metode ini diharapkan untuk memberikan hasil ekstraksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada diagram fase yang menggambarkan konsep fluida. Fluida superkritis adalah unsur atau senyawa di atas tekanan dan suhu kritisnya. Ketika kombinasi temperatur dan tekanan suatu zat berada dalam kesetimbangan termodinamika antara gas cair dan padat, maka disebut titik triple suatu zat. Daerah di atas ini terkena daerah di atas itu tekanan dan temperatur kritis disebut fluida superkritis. Fluida superkritis ini memiliki karakteristik seperti gas dan mampu melarutkan zat seperti cairan sehingga sangat bermanfaat untuk transfer massa. Kemudian ada ilustrasi instrumen SFE. Instrumen supercritical fluid extraction SFE, pengembangan metode dalam SFE tidak begitu sederhana karena beberapa parameter harus dioptimalkan, termasuk suhu dan tekanan fluida superkritis, waktu ekstraksi, laju aliran, dan penambahan kosolven atau jenis larut dan jumlahnya.
mode pengumpulannya. Misalnya dalam pelarut, dalam bejana kosong, atau pada perlengkapan fase padat atau pada perangkap fase padat. Instrumen SFP terdiri dari satu atau dua pompa tekanan tinggi untuk pengiriman fluida superkritis, kosolven, polar seperti etanol, bejana bertekanan tinggi untuk menampung sampel pembatas dan perangkat pengumpul, misalnya wadah kosong atau tabung gelas yang mengandung pelarut pengumpulan. Kemudian ada tabel hasil minyak dan diterpena dari 13 biji kopi Arabica Brazil. Tabel 1 menunjukkan ekstraksi minyak dan diterpena dari 13 jenis biji kopi Arabica hijau asal Brazil. Tabel tersebut menyajikan jumlah rata-rata minyak dan diterpena yang diekstraksi per kilogram biji kopi untuk setiap jenis. Misalnya biji kopi AT1 menghasilkan rata-rata 68,7 gram minyak dan 6,31 gram diterpena per kilogram biji kopi. Demikian pula jenis biji kopi lainnya AT2 hingga AT13 juga menunjukkan hasil minyak dan diterpena yang bervariasi. Penerapan SFP dan MAE telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam ekstraksi berbagai senyawa dari berbagai sumber seperti capsaicinoids dari buah capsicum, PBDES dari jaringan biologis laut, pestisida dari sayuran, dan pigmen dari bubuk paprika. Metode ekstraksi modern ini melibatkan optimalisasi komposisi pelarut, volume pelarut, suhu ekstraksi, dan waktu ekstraksi sehingga berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiennya. Kesimpulannya, metode ekstraksi modern ini sejalan dengan prinsip Green Analytic Chemistry atau GAC yang menekankan keberlanjutan dan keramahan lingkungan dalam analisis senyawa. Selain itu, teknik ini telah eksplorasi untuk ekstraksi senyawa dari sumber tanaman lainnya seperti buah capsicum. Potensi SFE dan MAE dalam kimia analitik ramah lingkungan terlihat jelas. Hal ini menunjukkan signifikasinya dalam analisis senyawa berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kemudian untuk penelitian superkritikal yang lain, saya akan menyajikan dalam bentuk referensi. Yang pertama ada dari jurnal Extraction of Amkim Field Extracts Using Supercritical COO2 and Subcritical Water Technology, Enhancing Oxidative Stability of Canola Oil. Jurnal ini menggunakan metode ekstraksi air superkritis SWE dan ekstraksi cairan superkritis CO2 SFE. Metode ini digunakan untuk ekstrak kulit labu dan menunjukkan stabilitas oksidatif yang lebih tinggi dalam minyak kanda. Yang kedua, referensi kedua yaitu jurnal yang berjudul Studi Awal Pengaruh Metode Ekstraksi Studi awal pengaruh metode ekstraksi terhadap redaman dan kadar Asiaticosidae dari Centellia asiatica L. URT yang menggunakan metode ekstraksi seperti CO2, superkritis, dan metode yang telah dilakukan sebelumnya seperti sublimation, sonikasi, dan maserasi dengan tujuan untuk membandingkan redaman ekstrak. Demikian dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.